Saya Leonard Junior Wiladabo dari Universitas Citra Bangsa kelas C Farmasi semester 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi titrasi asidimetri. Kita masuk ke penjelasan pertama tentang pengertian titrasi asidimetri. Seperti yang sudah saya bagikan kepada teman-teman di luar sana, bahwa titrasi adalah teknik analisis kuantitatif dalam penentuan kadar suatu zat sampel dalam bentuk larutan dengan menggunakan larutan lain yang telah diketahui secara pasti kadarnya. Penggunaan volume larutan standar dengan jumlah tertentu akan menentukan hasil, yakni konsentrasi larutan sampel yang diuji. Asidi dari kata asid bahasa Inggris yang berarti asam, sedangkan metri dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Proses atau seni mengukur. Asimetri sendiri berarti pengukuran jumlah asam atau pengukuran dengan asam. Sedangkan titrasi asidimetri berasal dari kata asidi atau kita kenal dengan asam. Hal itu berarti bahwa titrasi asidimetri merupakan teknik analisis volumetri titrasi di mana larutan yang bersifat asam digunakan sebagai larutan titran yang telah diketahui konsentrasinya, atau dapat disebut juga dengan larutan standar. Karena ini merupakan titrasi asam basa, tentunya larutan analit yang akan diuji tersebut bersifat sebaliknya, yakni bersifat basa, sehingga akan terjadi suatu reaksi penetralan dalam proses titrasi itu sendiri. Ya, kita masuk di tujuan titrasi asidimetri. Tujuan titrasi asidimetri yang pertama itu menetapkan konsep dan prinsip dalam proses trimetrik sederhana. Prinsip kerja asidimetri. Prinsip kerja asidimetri adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dan basa atau sebaliknya, di mana ion H dari asam bereaksi dengan ion OH dari basa yang akan membentuk molekul air yang netral atau yang memiliki pH sama dengan 7. Terjadi reaksi penetralan antara zat peniter atau titran dan zat yang dititrasi atau titran. Yang berikut kita masuk pada prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Ada 3 prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Yang pertama itu kita membuat larutan standar zat peniter atau titran. Yang kedua kita membuat standarisasi larutan zat peniter atau titran, dan zat yang dititrasi atau titran. Yang ketiga, penetapan kadar zat hasil titrasi asidimetri. Penentuan kadar zat menggunakan metode titrasi asidimetri. Alat-alat yang digunakan di sini adalah Erlenmeyer, corong kaca, botol semprot, pipet tetes, pipet volume, dan bulpen. Sedangkan bahan yang digunakan ada 2, yaitu larutan HCl, larutan tetrabora. Yang kedua, indikator fenoftalen. Ya, setelah itu kita masuk pada prosedur kerja dalam menentukan kadar suatu zat. Yang pertama, kita bilas buret dengan larutan titran asam klorida. Lakukan ini sebanyak 2 kali. Yang kedua, isi buret dengan larutan sekunder HCl atau asam klorida. Yang ketiga, kita hilangkan gelombang pada buret. Yang keempat, tepatkan sampai pada meniskus. Yang kelima, kita mempipetkan larutan analit natrium hidroksida atau NaOH menggunakan pipet volume. Yang keenam, pindahkan pada Erlenmeyer, dilakukan jenjang waktunya 7-15 detik. Yang ketujuh, menambahkan indikator fenoftalen. Di sini kita gunakan sebanyak 2-3 tetes. Yang ke-8, awalnya larutan tersebut berwarna bening. Setelah dititrasi larutan tersebut berubah warna menjadi merah muda. Yang berikut, tambahkan aquades agar larutan terlihat lebih maksimal. Hasil dari percobaan tersebut ialah awalnya
NaOH yang berwarna bening ketika dimasukkan indikator fenoftalen tidak mengalami maksud saya perubahan sedikit pun. Namun ketika dimasukkan HCl warnanya berubah menjadi merah muda. Reaksi kimia yang terjadi di sini yaitu NaOH direaksikan dengan HCl menghasilkan NaCl dan H2O. Demikian materi saya hari ini tentang proses titrasi asidimetri. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Salam farmasi.